Tema besar pada preseden kali ini yang saya ambil adalah Space Around Us. Di dalam dunia arsitektur, ruang merupakan elemen yang sangat penting. Ruang adalah daerah di mana objek dan peristiwa berada. Ruang memiliki posisi serta arah yang relatif, terutama bila suatu bagian dari daerah tersebut dirancang sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Nah, pertanyaan yang muncul di sini adalah, bisakah space atau ruang mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang, dan bagaimana? Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi sebuah ruang yang nantinya akan mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang adalah atmosfer dari ruang itu sendiri. Preseden ini lebih memfokuskan kepada atmosfer sebuah ruang karena atmosfer mempunyai peran yang cukup penting dalam mempengaruhi psikologi dan emosi seseorang. Yang pertama adalah atmosfer sebagai karakter ruang itu sendiri. Kemudian atmosfer sebagai perspektif. Yang ketiga, atmosfer sebagai estetika. Dan yang terakhir, atmosfer sebagai suasana hati. Yang pertama ada elemen warna. Di sini warna sangat mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang, karena setiap warna yang berbeda-beda mencerminkan emosi yang berbeda-beda. Kemudian ada elemen suara. Setiap ruang memiliki suaranya masing-masing. Sekalipun itu ruangan kedap suara, pasti tetap memiliki suara, seperti suara dengungan. Terdapat satu contoh sebuah ruang yang elemen warna dan suaranya sangat kuat sehingga dapat merusak indera seseorang dan mengganggu psikologisnya. Ruang ini adalah sebuah penjara yang disebut white torture. Ruang ini dibuat benar-benar putih dan kedap suara, gunanya untuk menghilangkan indera seseorang dan mengganggu emosi dan psikologisnya. Dengan elemen warna dan suara yang sangat kuat, ruang ini dapat membuktikan bahwa kedua elemen tersebut dapat merusak psikologis orang dan merusak indera orang, dan membuat seseorang dapat berhalusinasi dan akhirnya depresi. Berikut adalah elemen-elemen yang lainnya. Di sini terdapat sebuah contoh yaitu Polygon School Almar 1990. Yang dulunya isi sekolah ini kosong dan monokrom, sekarang jadi banyak sofa-sofa untuk anak-anak duduk dan sekolah penuh dengan dekorasi-dekorasi buatan murid-muridnya. Di sini hal tersebut membuat murid-muridnya merasa nyaman dan merasa bahwa sekolah ini adalah rumah kedua mereka. Untuk preseden yang pertama, saya memilih Universitas The Hive, Nanyang Technology University di Jurong West, Singapura. Yang pertama, ada visual connection. Di sini, setiap individu memiliki koneksi visual antara satu dengan yang lainnya melalui gap yang berada di tengah bangunan dan juga melalui pintu kaca yang membatasi kelas dengan space di luar kelas. Kemudian di sini juga ada bubble yang menunjukkan bagaimana masing-masing individu berinteraksi di dalam kelas. Karena sistem pembelajaran di NTU ini student-centered learning, maka emosi yang dirasakan pelajar akan lebih terasa intim dan personal dengan satu sama lain. Walau demikian, setiap individu juga dapat menjaga personal space-nya masing-masing dengan berjaga jarak dan membuat bubble yang lebih besar. Kemudian ada lighting and color. Di sini, sebagian besar ruang menggunakan warm lighting yang memberi kesan rileks dan homey, dan membuat setiap individu merasa nyaman. Tetapi, ruang kelas menggunakan white lighting, karena memberi kesan yang lebih serius dan membuat individu lebih terpacu untuk belajar. Karena jika ruang kelas menggunakan warm lighting, maka perasaan dan emosi setiap individu akan merasa terlalu nyaman dan akhirnya daya juang untuk belajarnya berkurang. Kemudian bangunan yang dipilih untuk preseden kedua adalah El Scalar Kindergarten di Manlleu, Barcelona, Spain. Di sini yang sangat menarik adalah bagaimana mereka menggunakan elemen warna yang sangat kuat pada setiap bangunannya. Di sini dengan void yang berada di tengah bangunan memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan satu sama lain melalui void yang berada di tengah dari bangunan satu ke bangunan yang lainnya. Di bangunan ini elemen warnanya juga sangat kuat dan dapat dilihat
melalui setiap kaca yang berwarna nyentrik. Di sini karena warna kaca tersebut, maka ruangan tersebut juga berubah warna mengikuti warna kacanya. Kemudian bangunan yang diambil untuk presiden ketiga adalah Animo High School di Los Angeles, USA. Di sini juga memiliki elemen color yang sangat kuat. Seluruh bangunan ini berwarna kuning yang memberi kesan ceria kepada anak-anak yang bersekolah di sini. Di sini juga terdapat void yang sangat besar pada tengah bangunan. Void ini juga dapat bermanfaat untuk tempat berinteraksi murid-murid. Karena luas yang sangat lebar, maka setiap individu akan merasa nyaman jika berinteraksi, dikarenakan mereka tetap mempunyai personal space-nya masing-masing. Sekian analisis dari ketiga preseden yang digunakan pada penelitian ini. Terima kasih.